Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Via Story lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum masuk, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng, biar gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Bagi yang sudah, aku ucapin banyak berterima kasih. Gak perlu lama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya sekarang. Kondisi kesehatan Jenny menurun. Ucapan indah malam itu seakan memang bermaksud mendorong dirinya untuk maju. Tapi mental Jenny sepertinya belum siap. Berhari-hari dia terus terngiang-ngiang dengan kata tersebut. Mengapa Jenny jadi selemah ini? Apa memang seperti sekarang diri Jenny yang sebenarnya? Kemarin-kemarin dia kuat karena mempunyai penjaga di sisinya. Kalau bisa diulang, Jenny ingin meminta supaya penjaga itu tidak dilepas, agar dirinya bebas berkeliaran tanpa kesakitan. Sekarang Jenny menyesal karena terlalu keras kepala. Sore hari, Jenny mendapatkan kabar dari kantor polisi bahwa mereka sudah berhasil mengidentifikasi mayat yang ditemukan beberapa hari lalu. Tidak sampai seminggu ternyata, Jenny datang ke sana dengan Adrian. Karena dia butuh sandaran dari orang yang lebih kuat untuk menguak semua kasus di sana. Mungkin juga alasan Mama mengirimkan Jenny, karena beliau mau anaknya menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi. Tapi caranya salah, Jenny harusnya dikasih tahu terlebih dulu agar bisa menyiapkan diri. Apa yang terjadi selalu membuat Jenny kaget, makanya energinya terkuras. Selamat sore Pak. Sore, akhirnya kalian datang. Ini hasil autopsi dari jenazah tersebut. Ditemukan jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar 22 tahun ketika meninggal. Kami sudah menelpon keluarga korban untuk memastikan. Mereka mengatakan bahwa Anna menghilang setelah mengirimkan pesan perpisahan yang sedikit aneh. Aneh gimana maksudnya, Pak? Polisi tersebut menunjukkan foto chat yang diambil dari ponsel orang tua Anna. Pesan tersebut berisikan kalimat Mama, Bapak, Anna akan pergi jauh untuk menenangkan diri. Jangan pernah mencoba mencari Anna. Kalau nanti udah merasa lebih baik, Anna akan pulang dengan sendirinya. Terus orang tuanya gak pernah coba cari, setelah dia mengirimkan pesan dan menghilang. Tanya Jenny. Sudah dicari sehari setelah Anna menghilang, pencarian dilakukan seminggu. Tapi gak menemukan hasil apa-apa. Mereka gak coba datang ke apartemen dan cek kondisi Anna, Pak? Sudah, tapi pemiliknya bilang Anna sudah pergi. Unitnya bersih waktu itu, sudah dicek keseluruhan ruangan. Makanya mereka kaget ketika saya mengatakan mayat anaknya ada di sana. Jenny mengerutkan dahinya. Pembunuhnya kembali menempatkan Anna di sana setelah orang tuanya selesai mengecek. Sudah dipastikan pelakunya adalah salah satu orang yang tinggal di apartemen. Makanya paham kapan harus kembali dan membawa mayat tersebut. Apa penyebab kematian Anna? Berdasarkan hasil autopsi yang keluar, Anna mengidap depresi karena terkena PHK dari kantornya. Dia meminum banyak obat-obatan sampai akhirnya overdosis. Tapi saya kurang yakin. Sebab ada beberapa bagian dari tubuh Anna yang membusuk. Di bagian mana? Ada itu, Pak. Bagian dalam tubuh Anna, lalu bagian kakinya. Dari hasil autopsi itu semua, bukan karena pengaruh obat-obatan atau penyakit medis yang Anna derita.
Kemungkinan ada penyakit alam, kamu paham maksudnya kan? Jenny meneguk ludah susah payah. Penyakit alam berarti berhubungan dengan hal-hal mistis yang di luar medis. Keluarganya gak meminta untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Polisi tersebut menggeleng. Mereka sudah berusaha ikhlas semenjak Anna menghilang setahun. Mereka merasa cukup dengan jawaban bahwa Anna meninggal karena depresi berlanjut overdosis. Saya juga gak bisa memaksa keluarganya untuk membuka luka lama. Pak, pelakunya harus mendapat hukuman karena menghilangkan nyawa seseorang. Gak mungkin kasus ini ditutup begitu aja. Enak banget jadi pelakunya kalau begini. Jenny bersikeras, merasa tidak puas dan ini belum adil. Jenny, saya gak bisa memaksa. Kalau keluarganya gak mau diselidiki, kenapa saya membantah? Kita juga gak punya cara untuk menemukan pelaku. Unit apartemen itu bersih, dan gak ada jejak apapun. Jadi, dari mana kami harus memulai penyelidikan? Kejadiannya sudah bertahun-tahun, semuanya sudah selesai Jenny. Jenny merasa kacau, dia juga bingung harus bagaimana kalau keluarganya sendiri saja tidak setuju. Menurut informasi tadi, sudah dipastikan bahwa gadis itu memang bukan misteri terbesar yang Jenny cari. Tapi jelas berhubungan dengan peristiwa bunuh diri yang terjadi di sana. Terima kasih untuk informasinya, Pak. Saya senang karena Bapak mengundang kami kemari. Adrian memutuskan mengakhiri percakapan sebelum Jenny kembali menggila. Sudah tugas saya mengabari kalian karena memang kalian berdua yang pertama kali menemukan mayat tersebut. Kalau begitu saya dan Jenny pamit, terima kasih sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Adrian menarik tangan Jenny yang masih berpikir keras. Dia membawa gadis itu keluar dari kantor polisi. Jen, udah bukan urusan kita lagi. Keluarganya aja memutuskan untuk menutup kasus, jadi jangan coba-coba keras kepala dan membawa diri lo dalam bahaya. Ingat, pelakunya kemungkinan masih tinggal di sana. Kalau lo terlalu penasaran, bisa-bisa bakalan dijadikan korban selanjutnya. Jenny hanya berdehem saja, semua orang di sekitarnya kini semakin menakut-nakuti Jenny. Tapi dia tidak akan menyerah, masih ada buku diari yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Jenny akan membantu Anna menemukan pelaku dengan semua cara yang bisa dia lakukan. Jenny juga yakin Anna pasti membantu dirinya selama proses. Jenny duduk di kamarnya sembari memegang buku diari tersebut. Jika keluarga Anna memutuskan memang tidak melanjutkan penyelidikan, maka Jenny tidak bisa diam. Gadis itu meminta supaya Jenny membantu dirinya, dia sudah mendapatkan izin melakukan itu semua dari sang korban. Jenny membuka halaman demi halaman, tidak langsung membacanya karena dia mencari sesuatu. Halaman terakhir ditulis pada 1 Maret 2021, sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Dia kembali melihat lembar kedua yang belum dibaca. Dia terus mendorongku ke dalam kegelapan. Memaksaku untuk sadar bahwa orang-orang sepertiku sudah seharusnya tidak ada di dunia ini. Bahkan seseorang yang aku percaya dan selalu baik. Akhirnya ikut mengkhianati dan memilih gadis jahat itu. Hatiku terasa sakit setiap hari melihat bagaimana mereka yang dulunya sangat dekat denganku kini berubah menjadi orang asing. Aku harus bagaimana sekarang untuk bertahan sendiri, sepertinya aku sudah terlalu takut. Jenny, kamu di dalam? Ketukan pintu di kamarnya terdengar. Iya, Mbak. Jenny buru-buru menutup buku diari tersebut, dia tidak bisa menunjukkan ini kepada Indah.
Bisa saja perempuan yang dimaksud dalam buku diari tersebut adalah Indah juga Juli. Mengingat umur mereka tidak berbeda jauh dari si korban. Jenny terus menerka-nerka dan mencurigai banyak orang sebelum ada yang terbukti benar. "Kamu udah makan malam, Jen?" Pertanyaan langka yang baru pertama kali Jenny dengar selama dia tinggal di sini bersama dengan perempuan itu. "Kenapa diam saja? Kalau belum kita makan bareng sekarang?" "Tumben banget, kamu ajak aku makan bareng, biasanya kalau aku ajakin juga gak mau. Saya bawa banyak makanan lebih dari kantor, gak akan habis misal dimakan sendirian. Kalau gak mau makan bareng kamu bisa nyusul nanti. Makanannya saya taruh di meja dapur, makan kapanpun kamu lapar." Jenny menahan tangan Indah. "Kita makan bareng aja sekarang, kebetulan aku udah agak lapar." "Ya sudah, kamu duluan saja ke dapur, saya mau ganti pakaian dulu." Jenny mengambil alih paper bag berisikan aneka makanan tersebut. Dia langsung ke dapur, menata kue serta makan malam yang akan mereka makan. Ada beberapa yang tercium sudah basi, Jenny memutuskan langsung membuang. Tidak mungkin juga dimakan, yang ada akan sakit perut. "Saya kira kamu udah makan, karena malam ini saya pulang agak terlambat. Aku kebetulan udah makan sore sama Rani, jadi gak kerasa lapar banget tadi. Makanya belum makan lagi sampai sekarang." Indah menyimak, dia mengambil piring dan beberapa makanan. Jenny memperhatikan gadis itu makan dengan lahap. "Lagi ada acara di kantor Mbah?" "Iya Jen, ada orang penting datang ke kantor. Makanya banyak banget makanan yang disediakan. Kebetulan Mbah harus jaga sampai semua acara kelar, jadi bisa dapat makanan gratis deh. Kamu doang yang tinggal di sana?" "Gak kok Jen, ada beberapa orang lainnya. Kalau saya sendiri, mana mungkin bisa mengawasi semuanya." Jenny bernafas lega, baguslah jika Indah tidak mendapatkan bully di kantornya. Dia pernah merasa khawatir, karena Indah terlalu diam. Namun Jenny juga tidak tahu bagaimana kehidupan Indah di kantor. Bisa jadi lebih baik daripada yang Jenny kira. "Kenapa malah lihat saya? Makan dulu biar kenyang." "Mbak, jasad yang ditemukan itu bernama Anna. Kamu pernah dengar soal dia sebelumnya?" "Gak Jen. Saya datang setelah dia meninggal. Jadi mana saya tahu." "Iya juga sih, mungkin ada orang-orang yang pernah bahas dia. Dari situ kamu dengar, dan jadi tahu nama dia." Indah berusaha mengingat, dia terlihat serius, jadinya Jenny sedikit berharap. "Awal-awal Mbak pindah, ada yang bilang kalau Anna itu menghilang. Terus gak lama kemudian, mereka gak pernah bahas lagi. Katanya Anna mungkin pulang kampung, soalnya gak ada yang aneh juga. Dia benar-benar udah habis masa tinggal di sini. Terus mengemas pakaian, dan akhirnya pulang. Kecuali dia tiba-tiba menghilang, dan meninggalkan barang-barangnya. Mungkin orang-orang akan berpikir ke arah yang berbeda. Kalau gitu, bisa jadi Mbak Anna dibunuh saat dia pulang. Mungkin emang tujuannya kembali ke kampung, tapi orang jahat itu udah lebih dulu membunuh dia di jalan." "Kamu yakin Jen? Bukannya kata kamu, dia kemungkinan depresi karena kebanyakan mengkonsumsi obat-obatan." "Iya, dia emang depresi, tapi ada bagian membusuk dari tubuhnya. Bukan datang dari obat-obatan yang dia minum. Aku gak percaya dengan itu semua, sebab masih ada yang janggal. Gak mungkin dia bunuh diri Mbak." "Kamu gak kenal dia Jen, kenapa bisa seyakin itu?"
Mbak, misal dia bunuh diri, dia gak mungkin minta bantuan ke aku untuk mencari siapa pembunuhnya. Dia terlihat putus asa dan kemungkinan yang melakukan itu orang terdekatnya. Jenny, itu bukan tugas kamu. Rencana awal dari mama kamu adalah datang ke sini untuk kuliah. Kenapa malah penasaran dengan hal-hal mistis, dan sekarang berusaha mencari siapa yang membunuh gadis itu? Saya gak mengerti kenapa kamu sangat suka berada dalam bahaya. Karena aku gak mau ada korban lagi, Mbak. Bisa jadi pelakunya masih tinggal dengan nyaman di sini. Emang kamu mau tiba-tiba ada kabar kalau di apartemen ditemukan mayat lain lagi? Aku sendiri juga bisa berada dalam bahaya, aku gak bakalan berhenti. Setelah aku pikir-pikir semua, yang terjadi di sini pasti berhubungan. Karena aku gagal memeriksa Mbak Julie. Aku bisa mulai dari ini. Indah terlihat lelah mendengar Jenny, gadis itu memang selalu suka melakukan apa saja yang menurutnya penting. Sekalipun Indah melarang dan mengatakan Jenny bisa berada dalam bahaya, Jenny juga tidak mau dengar. Seperti biasa dari saya, lakukan apapun yang menurut kamu penting. Asal jangan menyesal aja nantinya. Gak ada yang menyuruh kamu menyentuh bahaya, semua yang terjadi karena keinginan kamu sendiri. Jenny mengangguk, dia sama sekali tidak takut. Juga tak perlu persetujuan Indah akan rencana yang mau dia lakukan. Kamu yakin mayat itu berhubungan dengan Julie? Iya, tapi ada satu perempuan lain. Mereka bertiga berteman, lalu gadis ini dikucilkan sampai depresi. Aku harus cari tahu semuanya supaya lebih jelas. Gimana kamu bisa tahu? Julie gak akan buka suara, pekerja yang masih ada di sini juga datang setelah kejadian tersebut terjadi. Kamu yakin akan berhasil dengan minimnya petunjuk? Kamu hanya akan kehilangan arah dan ujungnya menyesal. Aku bisa cari alamat para pekerja yang sebelumnya ada di sini. Mereka bisa kasih aku informasi dan itu sangat membantu. Jangan khawatir Mbak, aku bakalan berjuang sekuat tenaga. Berhasil atau enggaknya itu sebuah keputusan yang harus aku terima. Iya, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Karena membantu juga saya gak mampu, semoga kamu berhasil dan tidak terluka. Ini yang mau Jenny dengar sejak tadi. Dia hanya perlu kalimat penenang dan penyemangat yang bisa membantunya bergerak maju. Makasih Mbak. Aku pasti bisa melakukan itu semua dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya sudah, sekarang kita makan dan jangan bicara lagi. Kamu gak akan kenyang kalau berbicara saat makan. Jenny bernafas lega, dukungan dari Indah ternyata memang sangat berarti bagi dirinya. Lo serius? Tanya Adrian setelah Jenny selesai menyampaikan ide baru mengenai rencana yang akan mereka lakukan. Kalau gak serius, kenapa gue harus bahas ini sama lo? Rencananya gue juga mau ngajak Rani, berdua doang bakalan susah pasti. Kita butuh anggota tambahan biar gak zonk kayak kemarin. Gak, gue kurang setuju dengan ide lo. Rani bukan orang yang tinggal di apartemen itu. Kenapa harus diajak sih? Sengaja banget mau celakain teman sendiri. Dia gak ada sangkut paut dengan semua hal yang terjadi di sana. Jenny menepuk bahu Adrian yang berkata sembarangan. Mana mungkin Jenny yang sangat menyayangi Rani akan tega membahayakan temannya sampai melakukan itu. Justru karena Rani gak tinggal di sana, makanya akan lebih mudah kalau kita ajak dia kerja sama. Rani bisa mengumpulkan informasi yang kita gak bisa. Dia bebas tanya-tanya sama penduduk apartemen.
sementara kita enggak. Lo yakin dia bakalan bisa dan setuju? Tanya Adrian ragu. Rani sepertinya bukan seseorang yang sifatnya seperti Jenny. Mereka berdua jelas sangat berbeda. Rani udah duluan setuju, makanya gue bahas sama lo. Kalau Rani belum setuju, gue gak akan bahas. Wah, ternyata gak ada bedanya lo berdua. Pantesan bisa akrab banget ya bertemannya sejak pertama kuliah. Jenny terkekeh, dia juga kaget sebenarnya karena Rani mau membantu. Gadis itu selalu saja berkata takut bila berhubungan dengan apartemen angker. Tapi sekarang malah ikut andil. Ya udah terserah lo, kalau terjadi apa-apa sama Rani juga tanggung jawab lo. Gue ikut aja, karena takut lepasin cewek keras kepala ini bergerak sendirian. Oke, kalau gitu kita berdua bakalan memulai misi. Gue akan coba memecahkan teka-teki yang ditulis di buku diari itu. Terus, tugas gue apa? Adrian ingin tahu. Lo itu sebenarnya sebagai pelengkap aja sih. Mana tahu gak sengaja dapat informasi pas lagi nongkrong bareng Mas Dimas. Rani bakalan coba ngobrol sama Mbak Juli. Jelas bakalan langsung curiga dong Jen, Mbak Juli misal diajak ngobrol sama dia. Ucap Adrian merasa tidak yakin dengan rencana tersebut. Enggak, semuanya bakalan kelihatan natural. Belakangan ini Mbak Juli sering duduk sendirian di depan minimarket yang ada di dekat rumah Rani. Dari situ mereka bisa pura-pura gak sengaja ketemu. Rani bakalan acting, seakan gak terjadi apa-apa antara gue dan Mbak Juli, karena pura-pura gue gak cerita ke dia. Klise banget, lo yakin beneran nih? Gue beneran ragu dan rasanya gak bakalan berhasil. Jangan pesimis gitu dong, dari tindakan gak terduga bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Kita gak bakalan gagal lagi, gue bakalan berusaha yang terbaik kali ini. Oke deh, seperti yang lo bilang tadi kalau gue emang sebagai pelengkap di sini. Jadi gue cuma bisa mengikuti arahan dan kemauan lo aja. Nah, gitu dong. Karena ini udah sore, ayo kita pulang sekarang. Lo duluan aja, supaya gak ada yang curiga kita habis susun rencana. Berasa lagi selingkuh aja, ya udah gue pulang duluan. Sampai apartemen gue kabarin, jadi lo gak perlu nunggu lama. Jenny mengacungkan jempolnya, Adrian pergi dari tempat pertemuan mereka yang ada di dekat apartemen. Hanya perlu berjalan kaki selama 5 menit dan sampai. Selama menunggu, Jenny juga sebenarnya merasa ragu. Tapi melihat Rani yang sangat tulus, ingin membantu dia mencoba untuk percaya. Jenny sampai ke apartemen, setelah 15 menit Adrian tiba di sana. Dia masuk dengan hati-hati, takut bertemu seseorang yang tidak ingin dilihat. Tumben pada pulang berurutan gini, lagi ada acara di luar atau gimana? Maksudnya, berurutan gimana ya mas? Jen, tadi yang pertama pulang Mbak Indah, Adrian, terus Mbak Juli, dan selanjutnya kamu. Benar-benar berurutan banget penghuni lantai 4. Oh, kebetulan aja kali ini, karena kami emang gak ada janjian apa-apa kok mas. Aku mau langsung ke unit dulu ya mas. Dimas mengangguk membiarkan Jenny pergi. Jenny berjalan untuk menaiki lift. Dia menunggu sebentar, setelah melihat Karen yang kelihatan lelah berjalan sendirian. Karen, lo baik-baik aja kan? Gue capek banget. Suhu badan gue mendadak panas. Mungkin karena terlalu stres sama tugas makanya berakhir gini. Jenny menyentuh dahi gadis itu, memang sangat panas. Gue bakalan datang ke unit lo nanti, sekalian bawa obat.
Pasti gak sempat beli obat kan? Iya enggak, karena udah terlalu pusing. Makasih banyak kalau lo emang mau bantu. Gue juga gak terlalu dekat sama teman satu unit, jadi agak segan kalau misal mau minta bantuan. Oke, gue bakalan kesana setelah simpan tas. Jenny merasa tidak tega, meski mereka juga tidak sedekat itu. Namun misal dirinya tidak mau membantu, bagaimana nasib Karen yang harus menunggu? Karen sampai di lantai unitnya, sebelum pintu lift tertutup Karen kembali berbicara. Jen, gue tunggu ya, ketuk aja pintunya kalau lo datang. Jenny mengangguk, Karen memang sangat berharap kepada dirinya. Ketika sampai di lantai 4, Jenny menemukan Julie sedang duduk di depan unitnya. Ada rokok di tangannya, mereka berdua saling bertatapan. Jen, kamu sudah memikirkan bagaimana cara meminta maaf yang layak kepada saya? Bahkan kamu dan Adrian gak ada niatan ganti rugi atas kerusakan yang sudah kalian lakukan. Aku bakalan minta maaf setelah Mbak mengakui semuanya apa yang ada di dalam unit itu. Kalau enggak, aku dan Adrian akan selamanya begini. Sama sekali gak merasa bersalah soal kejadian malam itu. Julie tersenyum sinis, dia membuang rokok itu dan menginjak sampai apinya mati. Terlalu berani dan lancang juga bisa berakhir gak baik, Jenny. Apalagi kamu tinggal bersama orang lain bukan dengan keluarga. Memangnya, kamu siap menanggung semua konsekuensi dari perbuatan kasar kamu kepada saya? Mbak, harusnya kamu menanyakan pertanyaan itu kepada diri sendiri bukan malah ke aku. Emang kamu bisa menanggung semua dosa-dosa yang kamu lakukan secara sadar? Saya punya jawabannya tapi gak akan kasih tahu kamu. Pokoknya saya tunggu permintaan maaf kamu seminggu lagi. Setelah itu apapun yang terjadi bukan salah saya lagi. Julie masuk ke dalam unitnya setelah mengatakan itu. Jenny berusaha mengabaikan ucapan Julie. Dia harus segera memberikan obat kepada Karen agar bisa beristirahat malam ini. Jenny, kenapa buru-buru banget padahal baru pulang? Kamu mau kemana lagi? Tanya Indah yang khawatir, takutnya Jenny sudah merencanakan sesuatu. Aku mau ke Karen sebentar, dia lagi sakit sekarang. Kasihan banget misal gak aku kasih obat, takutnya bakalan lebih parah. Oh, saya kira kamu mau kemana? Ya sudah kalau begitu, langsung kasih obat supaya kondisinya mendingan. Meski sudah lumayan lama Indah berubah, tapi Jenny masih belum terbiasa dengan itu semua. Jenny hanya bisa mengangguk saja sebagai respon. Saat keluar dari unit, Julie memang tidak berada di luar lagi. Wanita itu pasti sudah mengurung dirinya di dalam sana. Jenny menuju unit Karen, gadis itu sudah beberapa kali datang ke unit Jenny. Namun ini pertama kalinya Jenny kemari. Dia terus mengetuk sembari menunggu. Ceklek. Jenny memundurkan langkahnya ketika gadis berambut panjang membukakan pintu. Jenny berusaha memastikan bahwa yang dia lihat di depannya sekarang memang sosok manusia. Kamu siapa? Tanyanya sama sekali tidak ramah. Saya temannya Karen, datang ke sini mau kasih obat untuk Karen soalnya dia lagi sakit. Oh, kamu gak pernah kelihatan sebelumnya, makanya saya gak kenal. Jenny tersenyum canggung, dia sama sekali tidak bisa melihat wajah gadis itu secara jelas. Apalagi poni panjang yang hampir menutupi seluruh matanya. Silahkan masuk, dia ada di kamar. Unit Karen sangat gelap, hanya ada satu lampu kecil menerangi ruangan di luar kamarnya. Jenny agak merinding, dia berbalik badan. Perempuan itu masih ada di sana, menunjuk ke arah pintu biru laut yang kemungkinan kamar Karen.
Jenny buru-buru ke arah kamar Karen, ternyata ada orang aneh lainnya di apartemen ini, dan dia baru tahu sekarang. Jenny mengetuk pintu kamar Karen dengan cepat. Dia tidak berani lagi menoleh ke belakang, karena gadis itu masih berdiri di dekat pintu masuk. Entah kenapa tidak langsung pergi, membuat Jenny tidak nyaman saja. "Karen, ini gue Jenny. Boleh gue masuk ke dalam?" "Masuk aja Jen, pintunya gak gue kunci kok." Suara Karen terdengar sangat lemah dan pelan. Untungnya Jenny sudah memfokuskan diri dengan baik. Setelah mendapatkan izin, Jenny langsung membuka pintu kamar tersebut. Benar saja Karen sudah berbaring, dengan selimut tebal yang menutupi tubuhnya. "Gue kedinginan banget Jen, tubuh gue kerasa menggigil padahal tadi gak separah ini. Bentar, gue ambil air hangat dulu di dapur supaya lo bisa minum obatnya." Jenny keluar lagi dari kamar Karen, di sana tidak ada stok minuman. Jadi, mana mungkin Karen dapat meneguk obatnya? Jenny berjalan ke dapur. Kembali kaget karena perempuan itu ada di sana. "Saya Sari, mungkin kamu belum tahu nama saya." "Oh, salam kenal Mbak Sari, aku Jenny dan cuma mau ambil minuman aja. Karena dia harus minum obat sekarang." "Iya silahkan, saya gak melarang kamu, jangan merasa takut gitu hanya karena penampilan saya." "Gak kok Mbak, aku cuma merasa canggung karena kita belum terlalu kenal." Jenny tersenyum kaku, dia mengambil air hangat tersebut secepat mungkin. "Masih takut bila harus berduaan dengan Sari? Saya dengar banyak hal tentang kamu sejak pertama kali kamu datang. Lalu baru sekarang kita bisa ketemu, benar-benar gak menduga kamu bakalan datang ke sini." "Kamu dengerin cerita tentang aku dari Karen?" "Gak, ada banyak orang ya bahas soal kamu, katanya ada penduduk baru yang spesial di sini. Makanya saya penasaran gimana orangnya, sekarang saya sudah melihat sendiri. Tapi saya nggak tahu apa yang spesial dari kamu, udah coba saya perhatikan dari tadi. Emang nggak ada kok Mbak. Mungkin itu sebatas gosip aja, karena belum ada yang mengenal aku kala itu. Jangan terlalu dipikirkan, aku cuma manusia biasa sama kayak kalian. Nggak ada hal berbeda apalagi spesial." "Baguslah kalau begitu Jen, terlalu spesial kalau tinggal di sini juga bahaya. Takutnya akan terjadi sesuatu yang buruk kepada kamu." "Maksud Mbak apa ya? Emang pernah ada kejadian apa aja untuk orang yang katanya spesial di sini?" "Banyak Jen, saya gak mungkin kasih tahu kamu satu persatu. Langsung ke kamar Karen aja, kasihan kalau dia harus nunggu lebih lama. Takutnya tambah sakit karena telat minum obat." Meski penasaran dan ingin berbicara banyak hal dengan Sari, namun Jenny harus ingat tujuan datang kemari untuk apa. Kasihan juga jika Karen harus menunggu. "Ayo gue bantu duduk dulu, supaya lo bisa minum obat." Karen menurut, dia duduk di kasur dan Jenny menempatkan bantal di balik punggung gadis itu agar nyaman bersandar. "Oh iya, sebelum itu lo udah makan apa belum?" "Udah kok Jen, gue masih merasa kenyang sekarang. Gak akan bisa makan lagi sebelum minum obat." Jika Karen berkata begitu, maka Jenny harus percaya dia menyiapkan obat dengan telaten. "Jen, lo ngobrol banyak sama Mbak Sari di dapur?" "Lumayan, gue kira dia tipe misterius kayak Mbak Indah ternyata beda. Penampilannya aja yang begitu bikin gue agak takut. Dia bakalan ramah kalau emang suka sama orang itu, mungkin ada sesuatu dari lo yang bikin Mbak Sari suka. Soalnya gue gak sedekat itu, meski udah tinggal bareng, kayaknya dia gak suka sama gue."
Karen mengambil obat tersebut dan meneguknya kemudian kembali berbaring. "Jen, gue melihat Mbak Sari sama seperti lo melihat Mbak Indah. Dia cuek dan gak pernah peduli dengan gue. Katanya dia emang gak pengen ada partner tinggal di sini. Sayangnya Mbak Sari gak punya banyak uang seperti Mbak Juli, makanya dia gak bisa membayar full 1 unit untuk sendirian. Lo sama dia pernah bertengkar emang makanya sampai gak bisa dekat? Kalau bertengkar sampai jambak-jambakan sih gak pernah. Misal adu mulut sering, dia sering buat gue kesal. Emang gitu resiko tinggal sama orang asing, gue sama Mbak Indah gak sedekat itu dulu. Tapi sekarang lebih lumayan setelah Mbak Indah ketemu sama mama gue." "Bentar, gue gak salah dengar kalau Mbak Indah ketemu sama mama lo, Jen? Kapan emang mereka berdua ketemu?" "Waktu mama gue datang berkunjung ke sini kedua kalinya." "Kenapa lo kayak kaget gitu? Ada yang aneh kah? Karena Mbak Indah ketemu sama mama gue?" tanya Jenny. Karen buru-buru menggeleng. "Gak ada sih Jen, cuma gue kaget aja. Semua orang juga tahu kalau Mbak Indah gimana orangnya. Makanya gue gak berekspektasi dia bisa ngobrol sama mama lo. Mana tahu Mbak Indah emang cuek sama yang lebih muda dan sopan ke orang tua. Gue pribadi juga kaget karena mereka ngobrol bareng. Bahkan mama gue juga yang meminta izin langsung ke Mbak Indah supaya gue bisa tinggal di sini." Karen kaget lagi, matanya sampai tidak berkedip beberapa detik setelah mendapatkan fakta itu. "Kayaknya gosip soal lo spesial emang benar ya. Mbak Indah yang selalu milih tinggal sendiri. Bisa lulu juga dengan kedatangan lo. Kayaknya bukan gue yang spesial tapi mama. Sejujurnya gue juga bingung gimana caranya mama bujuk Mbak Indah sampai gue mendapatkan izin. Makanya selama tinggal di sini, mama minta supaya gue selalu baik dan gak suka ajakin Mbak Indah berantem. Jen, udah seharusnya lo dengerin kata mama sih. Lo udah minum obat, sebaiknya istirahat yang banyak sekarang. Gak apa-apa kalau gue pulang." Gue masih belum terlalu ngantuk Jen, ajakin gue ngobrol beberapa hal lagi. Kalau sakit gini kadang gue mendadak merasa takut." Oke deh kalau gitu. Apa ada sesuatu yang mau lo tahu Karen?" "Jen, gue lihat lo sama Adrian agak merenggang dengan Mbak Juli. Apa yang udah terjadi Jen?" "Oh, sebatas kesalahpahaman sesama yang tinggal di lantai 4. Mbak Juli suka gak pulang, terus ada beberapa kali lelaki datang buat cari dia. Sampai menciptakan keributan di tengah malam. Terus ada sedikit cekcok, karena Adrian tegur cowok itu." "Iyakah soal itu Jen?" Mbak Juli marah karena Adrian marah ke cowok yang datang buat cariin dia. Jenny mengangguk, dia memang tidak mau berbagi cerita yang sebenarnya kepada Karen. Sebab tidak ada bantuan yang bisa Jenny minta kepada gadis itu. Satu lagi, Jenny juga tidak mempercayai Karen. Gerak-gerik perempuan ini terlalu aneh setiap kali datang ke unitnya. "Oh, pantesan langsung merenggang ya. Gue paham sih Jen, misal udah emosi Adrian kadang lepas kontrol. Mungkin ada perkataan yang kejam, sampai Mbak Juli marah gitu karena Adrian memperlakukan kliennya dengan buruk. Iya bisa jadi, terus sekarang gue juga lebih suka di unit aja. Karena udah akrab sama Mbak Indah, jadinya gak ada waktu ngumpul-ngumpul deh." Gue kira kenapa Jen? Sekarang Mbak Juli lebih suka sendirian soalnya gue lihat. Keduanya terus membahas banyak hal, Jenny sengaja mengalihkan topik pembicaraan.
karena dia takut kelepasan jika Karen terus menanyakan soal Indah. Lalu, beberapa menit kemudian Karen tertidur. Melihat Karen tertidur dengan nyenyak, Jenny keluar dari kamar. Sari duduk di ruang tamu, di bawah cahaya lampu yang tidak terlalu terang tersebut. "Mau langsung pulang, Jenny?" "Iya, mau istirahat karena belum sempat tadi." "Ada sesuatu yang sedang kamu cari tahu, Jen?" tanya Sari. Jenny menoleh, dia tidak bisa melihat mata gadis itu, apalagi dengan cahaya yang redup. "Maksud kamu, gimana ya, Mbak?" "Soal Anna, Jen, mayat yang ditemukan di unit 423. Bukankah kamu sedang mencari tahu soal dia kan, Jen?" "Oh, aku cuma penasaran aja." "Kenapa kamu bisa tahu, misal aku sedang mengumpulkan informasi itu?" "Karena saya mendengar gosip, kalau kamu tipe yang penasaran. Misal perlu bantuan, kamu bisa tanya langsung kepada saya. Kebetulan saya dan Anna berteman dekat saat dia di sini." Seperti mendapatkan secerah harapan, Jenny langsung mendekati Sari. "Mbak gak bohong kalau berteman dengan Mbak Anna waktu dia masih tinggal di apartemen ini?" Tanpa ragu Sari mengangguk. Menepuk sofa kosong di sebelahnya untuk memberikan isyarat agar Jenny duduk di sana. "Anna teman pertama saya saat pindah ke sini, dia anaknya agak pemalu. Sementara saya bisa dibilang punya sifat yang hampir sama dengan kamu. Karena itu juga, saya berusaha mendekati, gak tega lihat dia merasa terasingkan di sini." Sari mulai bercerita. Jenny mendengar dengan seksama. "Sekarang saya jadi begini setelah Anna pergi. Saya merasa bersalah dan menutup diri dari banyak orang. Saya sadar sudah melakukan kesalahan di masa lalu. Terus saya berpikir, untuk sekarang kayaknya saya emang gak pantas untuk berteman dengan siapapun. Saya takut seseorang yang menjadi teman kembali berada dalam bahaya. Karena mungkin saya merupakan kesialan untuk mereka." "Emang apa yang kamu lakukan dulu, sampai merasa bersalah banget dan menutup diri?" Selagi ada kesempatan, Jenny berusaha mengumpulkan informasi sebaik-baiknya. "Waktu itu Anna sering bercerita, kalau dia diteror. Saya jelas susah percaya dan berpikir, gimana caranya dia bisa mendapatkan teror? Di lingkungan apartemen tua begini. Lain cerita kalau tinggal di tempat bagus. Mungkin emang ada seseorang yang berniat mengancam supaya memperoleh uang. Anna bilang dia sering mendapatkan kiriman yang menunjukkan ke arah kematian. Saya gak pernah percaya itu, meski sudah melihat buktinya. Saya cuma mikir kalau itu semua hanya dari orang iseng saja." Sari menatap kosong ke depan, helaan nafas berat terdengar beberapa kali. Sepertinya perempuan ini memang sangat kecewa kepada dirinya sekarang. "Sejak saya gak percaya dengan apa yang Anna bilang, dia menutup diri dan menjauh dari saya. Gak pernah menceritakan apapun lagi, sampai beberapa bulan kemudian dia pamit mau pulang kampung. Katanya udah gak betah tinggal di sini. Saat itu saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjadi teman yang baik dan ada di sisinya. Waktu itu saya gak bisa apa-apa selain mendoakan supaya dia pulang dengan selamat. Setelah Anna pulang, saya juga sama mau pulang ke kampung. Karena untuk apa tetap di sini saat teman dekat saya sudah kembali. Terus, kenapa kamu masih tinggal di sini sampai sekarang? Apa yang membuat kamu berubah pikiran, Mbak?" "Jen, karena saat mendengar kabar kalau Anna menghilang saya curiga kalau dia sudah dibunuh. Saya ingat dengan cerita dia yang katanya diteror, makanya saya tetap di sini untuk tetap mencari tahu siapa pelakunya."
Saya gak bisa membiarkan itu semua terjadi begitu saja. Kamu kenapa yakin kalau pelakunya adalah salah satu orang yang tinggal di sini? Bisa aja orang yang di luar apartemen, tapi berhubungan dengan Ana. Kebaca Jen, seseorang yang bisa mengirimkan paket teror di jam manapun adalah seseorang yang dekat dan berada di lingkungan ini. Sari terus menjelaskan kepada Jenny, menunjukkan bahwa dia memang sangat menyesal sekarang. Terus, apa yang udah kamu temukan selama kamu tetap di sini? Sari menggeleng, dia tiba-tiba menangis dan sulit berbicara. Jenny harus menunggu beberapa saat. Saya terlalu bodoh, sampai detik ini gak bisa menebak siapa seseorang yang sudah meneror Ana. Saya merasa sangat tidak berguna Jenny. Setelah tahu mayat Ana ditemukan di unitnya, saya merasa lebih sedih. Jenny mengerutkan kening. Bertahun-tahun Sari ada di sini, masa sih belum ada apa-apa yang dia temukan? Untuk apa juga Sari menghabiskan banyak waktu, bukan langsung pulang kampung saja? Kamu emang gak curiga sama siapa-siapa yang tinggal di sini? Setelah Ana pergi, harusnya kamu dapat membaca situasi dan gerak-gerik siapa yang paling mencurigakan. Saya gak berbakat dan kurang berani Jen. Saya terus berharap supaya seseorang kembali ke unit Ana. Tapi gak ada satupun yang datang ke sana setelah Ana meninggal. Mana ada juga penjahat yang terang-terangan menunjukkan perbuatannya. Aku mimpi soal Mbak Ana, katanya dia berteman dengan dua perempuan yang tinggal di sini. Kalau kamu orang pertama, maka siapa orang kedua yang menjadi teman Mbak Ana? Ini poin penting yang harus Jenny cari tahu. Jika dia mengetahui siapa satu orang lagi, maka Jenny dapat membandingkan siapa yang lebih mendekati sebagai pembunuh Ana. Gerak-gerik Sari mencurigakan, tapi tidak mempercayai gadis itu. Dia sengaja juga gak bilang menemukan buku diari. Karena akan sangat berbahaya, dan pelakunya bakalan berusaha bersembunyi. Apalagi Jenny tiba-tiba berpikir, kalau benar Sari pelakunya. Bisa saja gadis itu tetap tinggal di sini, karena merasa gelisah sewaktu mayat Ana ditemukan di unit tersebut. Gak ada Jen, Ana paling dekat sama saya. Kami cuma berdua, siapa perempuan yang dia maksud? Ana gak pernah menceritakan itu Jen. Dia bilang, kalau kalian berdua mengucilkan dia, dan meninggalkan Mbak Ana sendirian. Dari cerita Mbak Ana, aku tahu kalau kamu emang paling dekat sama dia. Lalu ada satu orang lain, dan kamu lebih dekat dengan perempuan itu sampai meninggalkan Mbak Ana. Coba kamu ingat dulu Mbak, mana tahu emang ada seseorang. Apa dia udah pindah? Dari sini makanya kamu lupa? Sari terlihat berpikir, Jenny menunggu sembari memantau. Untuk dapat menangkap, apa ada hal aneh lainnya dari Sari. Gak ada deh Jen, aku beneran cuma dekat sama dia aja. Mungkin kamu salah dengar kali, gak ada orang lain di sini yang berteman dengan aku juga Ana. Benarkah? Jelas-jelas di buku diari tertulis seperti itu. Siapa yang sebenarnya berbohong? Jenny sendiri juga belum selesai membaca isi diari tersebut, jadi dia menahan untuk tidak memojokkan Sari. Terus, kalau sama Mbak Juli gimana? Kenapa dengan dia Jen? Iya, Mbak sama dia gak berteman dengan Mbak Juli? Gak Jen, Mbak Juli bahkan gak pernah ngobrol sama kami. Dia terlalu sibuk bekerja dan jarang pulang. Kenapa kamu Jen, tiba-tiba mikir soal Mbak Juli? Sari balik bertanya. Karena Mbak Juli tinggal di lantai yang sama dengan Ana. Mustahil kalau mereka gak pernah ngobrol sekalipun. Kamu yakin mereka gak berteman?
Saya gak tahu soal itu Jen, mungkin aja mereka berteman setelah hubungan saya sama Anna gak baik. Karena setelah kami berjauhan, Anna gak pernah cerita lagi. Kamu curiga kalau Mbak Julie pelakunya Jen? Gak, aku cuma sedang mengumpulkan informasi aja. Makasih karena kamu udah cerita tentang hubungan kamu dan Mbak Anna di masa lalu. Aku rasa harus pulang sekarang juga. Sama-sama Jen. Kalau ada petunjuk atau hal-hal mencurigakan tentang seseorang, tolong kasih tahu sama saya Jen. Iya, tapi aku gak bisa janji. Aku pulang dulu ya Mbak. Jenny langsung keluar dari unit Karen. Dia sama sekali tidak percaya, Sari seakan mengatakan kebohongan. Lucunya perempuan itu tiba-tiba mengaku bahwa dia dan Anna berteman. Seakan memang tidak mau sampai dicurigai. Seharusnya jika memang berteman, dia jelas akan datang ketika mayat Anna ditemukan. Tapi Sari sama sekali tidak melakukan itu, ceritanya terdengar palsu. Jenny sengaja mendengarkan sampai habis untuk membandingkan dengan isi buku diari. Lama juga kamu pulangnya? Karen sakit parahkah Jen? Tanya Indah. Gak kok Mbak, dia udah tidur. Tadi aku ngomong sama Mbak Sari dulu makanya lama pulang. Oh, kamu udah ketemu sama dia Jen? Indah bertanya lagi. Iya, kamu kenal sama dia kan? Cuma tahu aja, gak kenal banget. Dia cerita apa sama kamu emangnya Jen? Gak cerita kok, cuma kenalan aja, karena pertama kali aku ketemu sama dia. Aku mau langsung istirahat dulu ya Mbak. Indah tidak menahan Jenny. Gadis itu masuk ke dalam kamar, dan mengunci pintu agar tidak ada yang mengganggu dirinya. Jenny mencari keberadaan buku diari yang disimpan di bawah kolong tempat tidur. Jenny berusaha mencari, tapi diari tersebut sudah tidak ada di sana. Jenny buru-buru keluar dari kamarnya, dia menemui Indah yang masih berada di posisi semula. Ragu-ragu dia mendekat ke arah Indah, mungkin sudah saatnya Indah tahu soal buku diari tersebut. Mbak, tadi kamu masuk ke kamar aku gak? Indah terlihat bingung, dia menggeleng cepat. Gimana saya bisa masuk kalau pintunya kamu kunci Jen? Benar juga, jadi bagaimana bisa diari tersebut hilang? Dia merasa bersalah karena terlalu gegabah menanyakan itu kepada Indah. Jenny kembali masuk ke dalam dengan cepat. Mungkin memang dia yang sudah memindahkan tempat menyimpan. Jenny mencari di laci dan di dalam lemari, tapi tidak menemukan apa. Jen, kamu cari apa sih? Mbak, kamu lihat buku diari gak? Seingat aku ada di bawah kolong tempat tidur. Tapi sekarang malah gak ada. Mungkin aku pernah bawa keluar kamar, dan ketinggalan di suatu tempat dan kamu lihat. Saya gak pernah lihat Jen, baru dengar juga kamu punya diari. Itu pasti sesuatu yang penting ya, makanya kamu sampai panik gini Jen? Iya Mbak, diari itu aku temukan di unit 423. Kalau itu hilang, maka aku gak tahu harus mulai dari mana penyelidikan ini. Aku salah karena teledor, harusnya aku bawa kemanapun aku pergi. Coba cari lagi Jen, biar saya bantu supaya cepat kamu menemukannya. Jenny yang awalnya ingin merahasiakan tentang buku diari tersebut, sekarang terpaksa harus memberitahu Indah. Lagian menurut Jenny, wanita ini jelas bukan bagian dari orang yang harus dicurigai. Indah mencari di sekitar tempat tidur, Jenny membuka lemari. Dia sampai mengeluarkan seluruh pakaiannya, kemudian Jenny meraba ke dalam tas besar yang ada di lemari. Mbak, aku dapat diarinya, ternyata ada di dalam sini. Indah bernafas lega,
kembali membereskan tempat tidur Jenny yang sedikit berantakan karena ulahnya. "Udah saya bilang pasti ada Jen, kamu sih panik banget bukan cari dulu." Jenny ingin menangis saking paniknya, tapi dia merasa tidak pernah menyimpan ke dalam lemari. Jenny berusaha mengingat, tapi dia juga agak lupa, karena bukan kemarin terakhir kali dia membaca diari tersebut. "Ya sudah, karena kamu udah dapat buku diarinya. Saya izin keluar, kamu pasti butuh waktu untuk baca atau melakukan sesuatu." "Mbak, kamu gak mau di sini aja?" tanya Jenny. "Saya tahu Jen, kamu butuh waktu sendirian, lagian saya mau makan dulu. Gunakan waktu kamu sebaik-baiknya ya Jen." Karena Indah memutuskan untuk pergi, Jenny akhirnya membiarkan. Dia duduk di kursi dan meletakkan diari tersebut di meja. Jenny membaca halaman ketiga dari diari tersebut. "Aku lelah untuk bertahan, aku ingin mati. Tapi bagaimana caranya? Aku memberitahu kepada keluargaku. Mereka jelas akan sangat khawatir dan berusaha mencari jika aku menghilang dari dunia ini. Bertahan di sini membuatku semakin sesak, aku sendirian dan hampa." Jenny membuka halaman keempat, dia kembali membaca dengan seksama. "Teror itu kembali datang, hari ini aku mendapatkan kepala kucing sudah penuh dengan darah. Bagaimana bisa dia membunuh kucing lucu ini? Aku merasa mual dan memutuskan menguburnya di belakang apartemen. Selama mengubur kucing tersebut, aku merasa seperti ada seseorang yang memantau. Tapi aku gagal menemukan keberadaannya." Jenny membuka lembar berikutnya, rasa penasarannya semakin bertambah. Dia akan menyimpulkan semuanya setelah selesai membaca. "Aku kira tidak ada lagi ruang untuk aku bernafas lega. Sampai akhirnya, seseorang yang baik hati datang dan menawarkan pertolongan. Gadis itu ceria, dia menyambutku dengan hangat selayaknya peri penolong. Meski aku tahu dia baik, tapi aku tidak berani untuk menaruh percaya kepada orang lain. Aku sudah terlanjur takut." Siapa lagi yang dimaksud di sini? Berarti ada 3 orang perempuan yang terlibat dengan Anna. Karena terlanjur penasaran, Jenny memutuskan membuka halaman terakhir yang ditulis. Lembar ini sedikit basah, apa Anda menulisnya sembari menangis? "Setelah berbicara dengan ibu, aku memutuskan untuk pulang ke kampung. Beliau berkata, tidak tega membiarkan aku sendiri di sini. Seandainya aku menceritakan lebih awal kepada ibu, aku pasti tidak harus merasa sedih seperti sekarang. Aku akan pulang, tidak lagi merasa sesak seperti berada di sini. Aku akan segera bertemu ibu," kemudian memeluknya sembari menangis agar lega. Sepertinya apartemen ini terkutuk, menghancurkan semua orang yang jauh dari orang tuanya. Kini aku sadar bahwa perantauan sangat menyakitkan, lebih baik tinggal bersama kedua orang tua walau hanya memiliki sedikit uang. Aku harap tidak akan ada lagi korban teror setelah aku pergi. Aku ingin mereka yang tinggal di sini mendapatkan kehidupan damai." Jenny menutup diari tersebut. Dia semakin yakin bahwa pelakunya adalah Sari dan Juli. Mungkin saja Sari langsung jujur berteman dengan Anna, agar terhindar dari tersangka, atau dia sengaja melakukan itu untuk menolong Juli. Jenny keluar dari kamar, mencari Indah yang sedang mencuci piring. "Mbak, udah selesai makannya?" Jen, kebetulan saya lapar banget makannya cepat." "Kamu udah selesai baca diarinya Jen?" Jenny mengangguk, Indah selesai mencuci juga. "Mbak, ada yang mau aku tanya, bisa kita bicara sebentar kalau kamu gak sibuk?" "Oh, boleh Jen, ayo kita ke ruang tamu supaya lebih enak ngomongnya."
Keduanya duduk di sofa. Jenny sedikit ragu. Dia merasa tidak enak, terus menyeret Indah dalam permasalahan yang sedang diselidiki. "Mbak, kalau aku boleh tahu, kamu tahu Sari dan Juli berteman, dulu atau sampai sekarang?" Indah diam. Jenny menunggu karena dia berpikir Indah perlu waktu. "Mbak, tolong jawab karena ini berarti banget buat aku." "Jawaban yang sejujurnya akan sangat membantu kalau kamu kasih tahu aku." "Iya Jen, kamu tahu dari mana kalau mereka berteman?" Padahal semenjak Adrian juga Karen tinggal di sini, Juli gak pernah berinteraksi lagi dengan Sari. Mereka berjauhan, gak saling sapa apalagi keluar bareng. "Kenapa kamu gak cerita kalau mereka berteman sejak awal Mbak?" "Jen, karena saya menunggu kamu ketemu sama Sari dulu." "Sudah saya bilang Jenny, kamu sendiri yang harus membongkar apa yang mau kamu tahu. Saya gak punya hak membeberkan semuanya Jen. Karena kamu udah kenal Sari, saya bisa lebih membantu kamu." "Kenapa mereka gak berteman lagi Mbak?" "Saya kurang tahu Jen, tapi sempat ada cekcok antara mereka berdua. Karena itu, saya gak pernah melihat mereka sering bareng lagi Jen. Berarti ada kemungkinan mereka bertiga berteman dengan Mbak Anna dong." Terus di buku diari tersebut, ada seorang gadis ceria juga baik. "Kamu kenal, siapa yang dimaksud Mbak?" "Saya gak tahu Jen, dia meninggal sebelum saya datang. Sari dan Juli masih berteman awal-awal saya datang ke sini, makanya saya dapat melihat itu semua. Soal gadis satu lagi, yang kamu maksud saya gak tahu, kayaknya dia udah gak ada di sini sejak hari kepindahan saya Jen. Kalau mereka emang berteman, bisa ada kemungkinan kalau Juli dan Sari pelakunya ya. Bukannya sejak awal sudah jelas Jen? Kamu tinggal mencari bukti agar mereka mendapatkan hukuman dari perbuatannya. Semakin cepat kamu bertindak, maka akan semakin baik. Kamu ingat dengan kata-kata saya waktu itu, kalau kamu bergerak lambat, kamu bisa jadi korban selanjutnya Jen." "Mbak, aku merinding. Jadi kamu tahu selama ini kalau emang mereka pelaku dari kerusuhan yang terjadi di apartemen ini?" "Saya hanya menduga berdasarkan buku diari dan cerita kamu. Saya jadi lebih yakin kalau emang mereka berdua pelakunya." "Untuk apa Mbak Juli membunuh Mbak Anna?" "Bukan hanya Anna Jen, tapi setahun sekali pasti akan ada seseorang yang meninggal di sini. Mungkin itu salah satu syarat agar makhluk itu tidak membunuhnya. Saya rasa kamu target dia sekarang." Awalnya Juli mengincar Adrian, tapi dia gagal tahun kemarin dan mendapatkan mangsa lain. Lalu tahun ini Adrian digantikan dengan kamu, kata Juli kamu jauh lebih spesial. Jadi dia gak bisa fokus ke Adrian lagi. Mbak, aku beneran gak bisa berkata-kata. Mbak, emang gak ada yang curiga dengan kejadian itu? Bagaimana bisa orang curiga kalau tumbalnya meninggal dengan cara yang wajar Jen? Contohnya terjadi seperti kecelakaan yang menewaskan mereka. Biasanya akan ada yang meninggal menuju pertengahan tahun. Tapi belum tentu juga, saya hanya gak mau kamu menjadi korban. Jadi tolong secepatnya kumpulkan bukti dan lapor mereka ke polisi Jen. Pertengahan bulan, berarti sekitar Juni. Lalu sekarang bulan April, waktu mereka tidak banyak lagi. Kalau kamu tahu semuanya secara detail, kenapa gak berusaha cari bukti sejak lama? Jenny penasaran dengan itu. Saya gak punya kekuatan melakukannya, apalagi saya sendirian. Lalu saya dan Juli sudah sepakat untuk tidak membongkar rahasia masing-masing. Saat Juli udah tertangkap, dan dia tahu saya membantu kamu, maka secepatnya kamu akan tahu rahasia saya Jen.
Menatap mata indah yang terlihat sangat sendu, entah mengapa Jenny sudah tidak penasaran dengan rahasia indah lagi. Baginya perempuan ini sangat baik, Jenny tidak mau mengusik privasi indah selamanya. Jenny berusaha mengumpulkan semua alamat orang-orang yang dulunya tinggal di apartemen sebelum Anna bunuh diri. Dia meminta itu kepada Dimas, untungnya cowok itu tidak banyak bertanya dan bersedia membantu. Jenny mencatat ada sekitar 10 orang, 4 dari mereka masih tinggal di kota ini. Sementara 6 lainnya sudah kembali ke kampung masing-masing. Itu sudah lebih dari cukup, Jenny akan memulai dengan langkah lebih mudah terlebih dulu. Jenny selesai mencatat kemudian berpamitan. Dia kembali ke kamarnya untuk meninjau siapa dari keempat orang ini yang bisa ditemui terlebih dulu dan jaraknya dekat. Jenny juga akan membagi tugas dengan Adrian agar rencana mereka berjalan lancar. Ponsel di sakunya Jenny tiba-tiba bergetar, dia mendapatkan pesan dari Rani. "Jen, aku lihat Mbak Julie di dekat rumah, aku bakalan coba ketemu sama dia sekarang." Jenny membaca itu, dia merasa berdebar. Semoga saja rencana mereka berjalan dengan lancar, jangan langsung gagal di percobaan pertama. Jenny mendoakan yang terbaik untuk Rani hari ini. Rani dengan hati-hati mendekat ke arah Julie. Gadis itu duduk di depan minimarket sembari merokok, ada 2 kaleng minuman di atas meja. Rani tersenyum kaku, dia berdiri di hadapan Julie sekarang. "Muka kamu kayak gak asing, Mbak Julie kan ya?" tanya Rani dengan sedikit berdebar. "Iya, kamu siapa? Sampai tahu nama saya?" Julie bertanya dengan cuek. Terlihat tidak tertarik dengan kehadiran Rani. "Aku Rani, temannya Jenny. Sejak lama Jenny pengen memperkenalkan aku ke kamu Mbak, tapi sampai sekarang belum ada kesempatan. Kita malah ketemu di sini. Benar, aku gak salah orang kan Mbak?" "Oh, saya juga pernah dengar nama kamu dari Jenny. Tapi kita kayaknya pernah papasan waktu Jenny sakit. Duduk dulu sini, kebetulan saya beli 2 minuman. Kita bisa ngobrol sembari saling mengenal." Dengan agak kaku, Rani duduk di depan Julie. Sudah mendapatkan izin, harusnya dia menjadi lebih santai bukan tambah berdebar. "Kamu tinggal di dekat sini, Ran?" "Iya, kok Mbak bisa tahu aku tinggal di sekitar ini?" Julie terkekeh, membuang rokoknya yang hampir habis. "Saya bertanya bukan tahu, apa gak kedengaran kalau saya lagi nanya Ran?" "Sorry Mbak, aku kira Jenny pernah cerita soal aku tinggal di dekat sini." "Jenny gak sebanyak itu cerita tentang kamu. Mungkin dia menghargai beberapa hal yang merupakan privasi Ran." "Oh, gak apa-apa kok Mbak." "Oh iya Mbak, beberapa hari ini aku sering banget lihat Mbak duduk di sini. Aku pengen nyapa dari lama tapi kurang berani. Mbak keseringan melamun, lagi ada masalah kah?" "Gak ada Ran, saya suka aja di sini karena merasa tenang." "Jenny ada cerita apa aja sama kamu soal saya Ran?" "Banyak sih Mbak. Tapi semenjak semester 2 ini, Jenny kebanyakan merenung. Sering diam dan jarang ceplas-ceplos kayak dulu. Mungkin Mbak tahu apa yang terjadi sama dia. Mungkin Jenny pernah cerita masalahnya, karena sama aku dia cuma diam." Rani sengaja memancing. Memang begini tata cara kata Jenny, dia tidak boleh terlalu belak-belakan menanyakan permasalahan Julie. Harus lebih fokus membahas Jenny, karena gadis itu yang menjadi temannya. "Saya juga kurang tahu Ran, seperti yang kamu bilang kalau dia udah lebih pendiam. Itu juga yang terjadi di apartemen." Jenny terlihat berbeda semenjak kembali dari rumah. "Mungkin aja ada beberapa masalah,
yang terjadi makanya dia tiba-tiba jadi begitu. Tapi kamu sama Jenny, baik-baik aja kan Mbak hubungannya? Misal ada sesuatu yang terjadi sama Jenny di apartemen langsung kasih tahu ke aku ya Mbak. Sekarang Mbak udah tahu rumah aku di mana, mana tahu perlu bantuan langsung datang aja karena gak jauh. Julie tiba-tiba menatap Rani dalam diam. Gadis itu bingung harus bagaimana agar tidak terlihat mencurigakan. Dia sebisa mungkin berusaha untuk tetap tenang, menghindari tatapan mata Julie daripada jantungnya terus berdetak kencang. Kamu sering-sering datang ke apartemen, sekalian mampir ke unit Mbak supaya kita lebih dekat Ran. Saya juga gak bisa menjamin apa-apa soal Jenny, karena sekarang dia jarang bercerita kepada Mbak. Kamu aja yang coba tanya supaya tahu, karena saya yakin dia lebih bebas bercerita dengan kamu Ran. Rani mengangguk kepalanya, bingung harus membahas apa lagi. Karena sejak tadi Rani terus yang lebih dominan bertanya. Dia juga tidak ingin terlihat terlalu mencurigakan. Minum dulu Ran, kamu banyak ngomong dari tadi pasti haus. Ini salah satu minuman kaleng rasa favorit saya. Silahkan dicoba, mana tahu bakalan kamu beli lagi karena sesuai selera. Rani ragu mengambil minuman yang masih bersegel itu. Tapi mungkin sudah dipastikan aman, tidak ada hal aneh-aneh yang akan terjadi ketika meminumnya. Julie sama sekali tidak mengalihkan pandangan ketika Rani sedang minum. Tiba-tiba Julie tersenyum, Rani meletakkan kembali minuman kaleng tersebut di atas meja. Enak kan Ran? Gimana menurut kamu rasanya? Iya enak Mbak. Gak terlalu manis dan ada asamnya. Sudah sore sekarang. Saya mau pulang dulu. Kamu kalau datang ke apartemen Jenny jangan lupa mampir. Saya sekarang akan lebih sering ada di apartemen, unit saya nomor 422, tolong diingat ya. Saya menunggu kedatangan kamu, supaya kita menjadi lebih dekat ya Ran. Rani mengangguk, dia membalas senyuman Julie. Sepanjang Julie melangkah, Rani terus menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Tiba-tiba Rani menyadari sesuatu yang aneh, langkah kaki Julie terlihat agak pincang. Seperti ada sesuatu yang menahan pergerakan kaki wanita itu. Merasa merinding, Rani buru-buru berlari untuk pulang, karena dia tiba-tiba berdebar tak karuan. Singkat cerita, Jenny dan Rani berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Tapi tampak sangat asri, karena banyaknya tumbuhan yang berada di sekeliling. Suasana sejuk dan adem masih terasa, meski sekarang jam 2 siang dan cuaca sangat terik. Jenny mengetuk lagi pintu tersebut, sebab tak ada respon meski mereka berdua sudah menunggu beberapa menit. Apa gak ada orangnya ya? Dari tadi gue belum dengar suara orang. Rani berasumsi bahwa mereka tidak akan bertemu dengan pemilik rumah hari ini. Atau kita malah salah alamat? Jenny mengeluarkan buku catatannya. Memastikan sekali lagi bahwa memang benar, ini alamat yang mereka tuju. Mau tanya ke tetangga juga, sama sepinya kayak gak ada orang, ucap Jenny setelah memandang ke sekitar. Semua lingkungan ini terlihat sangat sepi. Apa mereka datang di waktu yang salah? Jenny sengaja langsung datang ke sini karena dia malas harus pulang ke apartemen dulu dan pergi lagi. Sepertinya orang-orang yang tinggal di sini sibuk berangkat bekerja dan akan kembali di sore hari. Lo mau tunggu? Apa kita pulang aja, Jen? Mau nunggu juga gak ada tempat yang pas, gak mungkin kita nongkrong di depan rumah ini. Tidak sopan juga menunggu, Jenny tidak tahu kapan pemilik rumah akan pulang. Bisa-bisa mereka merasa lelah, tanpa ada hasil sama sekali. Besok aja kita balik lagi,
kayaknya hari ini kurang beruntung makanya gak bisa ketemu. Keduanya keluar dari pekarangan rumah. Baru berselang 2 rumah berjalan, sebuah sepeda motor metik memasuki rumah yang tadi mereka kunjungi. Ada yang datang ke sana, bisa jadi pemilik rumah. Rani dan Jenny kembali berlari. Mereka berdua hari ini naik taksi karena tidak tahan dengan cuaca yang sudah panas. Benar saja sepeda motor itu berada di depan rumah. Ada seorang ibu dan anak perempuan berseragam SD sedang berada di teras. "Selamat siang, apa ini benar rumah Mbak Gina?" "Iya, saya sendiri, kalian berdua siapa ya?" tanya wanita berumur 30 tahunan tersebut, menatap Jenny dan Rani secara bergantian. Jenny menghela nafas lega, akhirnya target yang dituju ada di depan matanya. "Saya Jenny, kebetulan saya tinggal di apartemen Melati." "Mbak pernah tinggal di sana dulu kan?" "Iya, saya sudah 2 tahun pindah." "Kenapa tiba-tiba datang ke sini untuk mencari saya?" "Ada sesuatu yang penting dan mau saya tanyakan Mbak." "Bisa kita bicara sebentar, kalau Mbak ada waktu?" Meskipun ragu, wanita bernama Gina itu mengangguk dan membukakan pintu rumahnya lebar-lebar. "Kalian tunggu di sini sebentar, saya harus menggantikan pakaian anak saya dan menyiapkan makan siang untuk dia." Jenny mengangguk, dia sama sekali tidak keberatan menunggu di ruang tamu bersama dengan Rani. Lega banget kayaknya, udah ketemu sama satu orang Jen. "Iya Ran, perjalanan kita ke sini gak sia-sia, capek misal harus bolak-balik lagi. Gak tahu juga kapan dia bakalan ada, misal kita langsung pulang cepat tadi." Jenny menatap ke sekeliling, ada satu foto keluarga berukuran besar yang tergantung di dinding. Mereka baru punya 1 anak ternyata Ran. "Iya Jen, cantik lagi anaknya." "Mbaknya juga cantik Ran, jadi wajar kalau turun ke anaknya." Sembari menunggu, mereka memang melihat banyak hal di rumah sederhana ini. Meski ruangannya tidak terlalu besar, namun padat akan banyak barang. Beberapa menit setelah itu Gina kembali, membawakan minuman serta cemilan. "Silahkan minum dulu, cuaca di luar panas banget." "Udah lama, kalian tunggu saya tadi?" "Sekitar 10 menit, karena rumah Mbak sepi saya kira gak ada orang. Makanya mau langsung pulang, tiba-tiba ada sepeda motor lewat dan masuk ke sini." "Oh, saya setiap jam 12:30 udah berkelana. Anterin makan siang suami sekalian jemput anak. Kawasan di sini juga sepi karena pada kerja." "Omong-omong ada apa dengan kedatangan kalian ke sini?" "Saya sudah sangat lama tidak berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di apartemen Melati. Makanya ada rasa kaget ketika kamu memperkenalkan diri tadi. Kalau saya boleh tahu, Mbak dulu tinggal di unit berapa di sana?" "Saya di lantai 3. Kalau gak salah nomor 309, emang kenapa?" "Mbak kenal dengan penghuni di sana yang bernama Ana?" "Kenal, dia gadis muda yang sopan. Sering menyapa ketika berpapasan, meski saya sama dia gak terlalu dekat." "Oh gitu ya Mbak, karena waktu itu saya benar-benar sibuk banget." Mbak Ana ditemukan meninggal di unit 423 beberapa hari yang lalu. Mayatnya sudah sangat lama ada di sana dan sepertinya dia korban pembunuhan. "Meninggal?" Gina terbata-bata menanyakan itu karena sangat kaget. "Kamu gak salah. Dia sudah lama pulang ke kampung. Bahkan sebelum saya pindah dari sana, Ana juga sempat pamit katanya udah gak betah ada di rantauan. Semua orang yang tinggal di sana juga kaget Mbak, makanya saya berusaha mengumpulkan informasi untuk menangkap pelakunya. Menurut Mbak,
siapa aja yang dekat dengan dia? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Dia seringnya cuma berdua sama Sari, selain itu saya gak tahu karena kita tinggal di lantai berbeda. Paling berpapasan pas mau pergi, atau pulang kerja karena naik lift bareng. Kalau Mbak Julie, Mbak kenal sama dia gak? Julie yang penampilannya sedikit gelap, dan tinggal di lantai 4 kah? Menurut Jenny, penampilan Julie sekarang biasa saja selain make up yang tebal. Tapi karena Mbak Gina menyebut lantai 4, sudah bisa dipastikan bahwa itu Julie yang sama. Iya, Mbak kenal dengan dia. Lumayan, tapi saya gak dekat sama dia. Sampai sekarang, Julie masih tinggal di sana kah? Jenny mengangguk. Apa dia masih sering membawa lelaki yang berbeda ke unitnya? Gak sih Mbak. Emang dulu dia begitu, suka bawa lelaki Mbak? Iya, makanya banyak penghuni di sana yang gak nyaman dengan Julie. Udah dikasih tahu tapi dia gak mau dengar. Responnya juga sering kasar padahal niat kami baik. Kalau dia emang masih tinggal di sana, kamu jangan dekat-dekat sama dia ya. Julie agak berbahaya, dulu bahkan ada gosip kalau dia itu seorang dukun. Ternyata sisi gelap Julie soal itu sudah banyak disadari oleh orang-orang sejak dulu. Tapi kenapa tidak ada yang mengambil langkah untuk menggali lebih dalam? Dukun gimana ya Mbak? Jenny ingin tahu lebih banyak. Iya pokoknya kalau dia lagi gak ada di unit, penduduk di lantai 4 suka dengar suara tangisan atau teriakan dari unitnya. Setiap ditanya dia selalu bilang gak tahu dan minta kami gak ikut campur. Dulu penduduk di sana sampai bikin petisi supaya Julie diusir, tapi gagal karena Julie lumayan dekat dengan pemilik apartemen. Sejak petisi ditolak, dia juga mulai merubah sikap dan jarang membuat keributan sih. Makanya kami gak berusaha untuk mengusir dia lagi. Mbak, kamu kenal sama pemilik apartemennya? Soalnya hampir setahun aku tinggal di sana. Aku gak pernah ketemu sama beliau. Oh kenal, pemiliknya orang Tionghoa. Kamu pernah dengar soal gosip gadis yang bunuh diri di sana? Jenny langsung menganggukkan kepalanya. Gina mengetahui banyak hal rupanya. Itu merupakan anak pemilik apartemen, dia hamil karena diperkosa. Tapi orang tuanya gak percaya dan menganggap anaknya terlibat pergaulan bebas. Dulu anak itu dan Julie juga dekat, makanya Julie kayak punya kekuasaan selama tinggal di sana. Karena udah dianggap kayak anak sendiri sama pemiliknya. Kamu yakin kalau anak pemiliknya yang bunuh diri dan di apartemen milik orang tuanya? Iya, emang kamu gak tahu soal itu? Semua orang lama yang tinggal di sana pasti tahu. Makanya dulu heboh banget dan banyak yang pindah. Gina balik bertanya. Jenny melirik ke arah Rani yang sedari tadi diam. Gadis itu juga menggeleng, pertanda dia juga baru tahu soal ini. Karena anak pemilik itu juga, banyak penduduk lama di sana pada pindah sebab takut. Setelah anaknya meninggal, si pemilik jadi jarang datang karena takut. Makin sedih dan merasa bersalah. Sebab pernah gak percaya dengan ucapan anaknya. Kamu masih ingat nama anaknya? Aduh saya lupa Jen, dia punya nama Cina, tapi punya nama Indonesia juga. Kamu tanya aja sama Julie, dia paling kenal dengan anak itu karena mereka dekat. Gadis itu ceria dan ramah, makanya saat dia meninggal banyak penduduk yang syok sampai ikut sedih. Jenny sulit berkata-kata, dia mendapat informasi dari orang pertama yang ditemui. Kamu gak dekat juga sama dia, Mbak? Enggak, kalau saya pas tinggal di sana sangat sibuk bekerja.
Jadi gak ada waktu bergaul, pulang ke apartemen hanya untuk beristirahat. Kalau soal Mbak Juli, apalagi yang kamu tahu selain dia pembuat onar? Apa dia pernah berantem sama orang, dan kemungkinan membunuh orang itu? Gina menggeleng. Kalau berdebat aja pernah, jika sampai ingin membunuh saya rasa gak separah itu. Mbak, kalau ada hal lain yang kamu ingat bisa langsung telepon aku ya. Apapun yang berhubungan dengan Mbak Juli, karena sekarang aku lagi mengumpulkan bukti. Jenny meninggalkan nomor HP-nya. Bukti soal apa ya? Nanti Mbak akan tahu sendiri jika Mbak Juli berhasil tertangkap. Makanya saya sangat perlu bantuan kamu sebagai penduduk lama di sana. Oke, bakalan Mbak telepon misal ingat. Udah lama juga kejadiannya, makanya sedikit lupa. Terima kasih banyak untuk sambutannya Mbak. Maaf juga karena siang-siang kami datang mengganggu. Saya hanya mau membongkar semua rahasia kelam yang tersembunyi di sana agar bisa hidup dengan nyaman. Sama-sama Jenny. Saya ikut senang kalau ada yang mau membongkar kejahatan di sana. Saya bakalan langsung telepon kalau ingat sesuatu. Terima kasih banyak sudah datang. Rani dan Jenny pamit, mereka berdua mendapatkan banyak informasi dari satu orang. Ini lebih dari cukup untuk sekarang. Keduanya melangkah untuk pulang dengan perasaan lebih tenang. Meski gak ada bukti kalau Mbak Juli yang bunuh Mbak Ana. Tapi hari ini gue dapat satu informasi penting soal pemilik apartemen yang ternyata ayah dari perempuan bunuh diri itu. Semakin ditelisik malah bikin merinding. Lo yakin bakalan lanjut, meski tahu bakalan ada dalam bahaya Jen? Tidak ada keraguan sama sekali, Jenny mengangguk dengan mantap. Semakin banyak mendapatkan informasi, bukannya takut. Dia menjadi lebih bersemangat menuju garis akhir. Sekarang semuanya menjadi lebih terarah. Singkat cerita, keesokan harinya, Jenny melihat Juli berangkat kerja pagi-pagi sekali. Dia mengintip melalui selap pintu. Melihat wanita itu mengunci unit apartemen dan melangkah terburu-buru. Setelah kepergian Juli, Jenny mendekat ke unit Adrian. Mengetuk dengan cepat, cowok itu juga sudah bangun. Sebab mereka berdua berjanji akan memantau Juli hari ini. Masuk dulu bentar lagi kita ke sana. Lo mau ketangkap kayak kemarin lagi? Karena buru-buru gerak Jen. Gak sih, tapi gue yakin Mbak Juli beneran pergi, bukan jebakan kayak waktu itu. Dia gak tahu kalau kita bakalan melakukan rencana. Bentar lagi Jen, sekitar 15 menit jaga-jaga semisal dia balik lagi. Bahaya kalau ketahuan kedua kalinya gue gak mau. Jenny akhirnya masuk ke dalam unit Adrian. Sekarang baru jam 7 pagi, mereka tidak mempunyai jadwal kuliah pagi, jadi bisa bersantai tanpa buru-buru. Lo turun ke bawah tanya sama Mas Dimas, Mbak Juli beneran udah pergi atau belum? Gue bakalan langsung masuk ke unitnya. Bilang juga sama Mas Dimas, misal Mbak Juli tiba-tiba balik, langsung suruh telepon kita. Biar gak ketangkap basah kayak waktu itu. Oke, gue bakalan turun sekarang Adrian. Jenny sudah meminta bantuan Dimas juga, jadinya cowok itulah yang membuat kunci duplikat unit Juli. Jenny berkata, Dimas akan ikut di penjara bila membantu orang jahat. Akhirnya pria itu merasa takut dan memutuskan bekerja sama dengan Jenny. Belum juga berjalan terlalu dekat, Dimas sudah mengacungkan jempolnya. Mas yakin dia gak bakalan balik tiba-tiba? Tanya Jenny sembari mendekat ke arah Dimas. Tadi udah naik mobil, soal dia balik tiba-tiba atau gak saya mana bisa menebak. Makanya kalian harus gerak cepat.
Jangan sampai ketahuan, saya juga bakalan ikut terseret kalau rencana hari ini gagal, Jen. Aman, Mas langsung telepon saya aja misal Mbak Juli balik. Oke Jen, cukup hari ini saya ikut campur, besok-besok saya udah gak mau lagi. Jenny berlari dengan cepat, mereka memang harus segera menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kematian Anna berhubungan dengan Julie. Ketika sampai di lantai 4, pintu unit Julie sudah terbuka lebar. Jenny langsung masuk ke dalam. Dia kira Adrian akan membuka pintu kamar tempat setan itu berada. Tapi cowok itu malah ada di dalam kamar Julie sekarang. Kenapa gak pintu depan dulu, malah langsung ke sini? Buat apa lo tanya sama setan itu lagi? Semuanya udah jelas, kalau Mbak Julie emang banyak bunuh orang untuk dijadikan tumbal. Setan itu gak akan bisa kasih kesaksian ke kantor polisi. Kita perlu bukti bukan setan, polisi gak bakalan bisa lihat. Jenny sedikit kesal, dia padahal penasaran saja. Apa yang Adrian katakan sama sekali tidak salah kok. Mereka datang ke sini untuk mencari bukti, bukan bermain-main lagi. Ambil beberapa barang yang menurut lo bakalan berguna. Terus foto juga jangan kelamaan kita di sini. Adrian, sebelumnya lo udah cek CCTV gak? Takutnya kita malah terekam masuk ke unit dia. Jen, langsung cari apa yang perlu. Soal rekaman CCTV bisa kita hapus nantinya. Jangan buang waktu untuk hal lain. Emosian banget lo hari ini, oke gue bakalan langsung cari. Jenny membuka lemari Julie, hanya ada pakaian di sana, tidak ada apapun selain itu. Dia menuju ke arah laci, membuka juga tapi semuanya kosong. Aneh, bagaimana bisa dia tinggal tanpa secarik kertas pun? Jen, coba lo senter ke sini, gelap banget gak kelihatan. Ketika mereka mulai menggeledah, di bawah kolong tempat tidur ada sebuah kotak berwarna hitam, berukuran sedang berada di paling ujung, dan tidak bisa diraih oleh tangan mereka. Ambil sapu Jen, gue gak mungkin merangkak ke sana. Jenny berlari keluar mencari sapu, lalu memberikan sapu kepada Adrian. Adrian berusaha menyentuh kotak tersebut. Aduh berat banget Jen, susah diambil pakai sapu gini. Biar gue yang masuk ke dalam, daripada gak ada hasil. Lo yakin mau masuk Jen? Tanya Adrian. Iya, udah gak ada waktu pakai sapu. Jenny merangkak dengan cepat. Kepalanya sedikit terbentur karena tiba-tiba ingin bangun dari posisi tengkurap. Benar saja, kotak hitam berukuran sedang tersebut sangat berat. Ketika keluar dari bawah kolong tempat tidur, baju Jenny memang sudah sangat kotor karena debu. Sayangnya dia tidak terlalu peduli dengan itu, asal bisa mendapatkan apa yang dia cari. Coba lo buka, ada apaan di dalam? Ada kodenya, menurut lo kira-kira apa kode Mbak Julie? Adrian memulai dengan tanggal lahir gadis itu. Sekali percobaan langsung terbuka, keduanya saling menatap. Jika sangat mudah untuk dibuka, maka takkan ada sesuatu yang mereka cari. Benar saja, ketika membuka kotak itu, berisikan banyak perhiasan dan uang. Mereka mendesah kecewa, kembali menempatkan kotak itu di tempat semula. Lo gak bermaksud ada sesuatu di kamar setan itu kan Jen? Tanya Adrian ragu-ragu. Gue rasa emang ada di sana, tempat yang susah untuk dijangkau sama orang. Pasti ada sesuatu yang penting, gak mungkin kalau gak ada. Bentar Adrian, gue ambil alat untuk buka pintu dulu. Gue sedikit punya bakat, karena dulu sering kekunci. Harapan Adrian sirna, dia membiarkan Jenny melakukan apapun.
Gadis itu membawa kawat, berusaha untuk membuka. Ceklek. Ketika pintu tersebut benar terbuka, mereka berdua saling menatap dan melangkah masuk ke dalam dengan berhati-hati. Kamar ini berisi nakas, lemari, juga sebuah sofa. Hanya ada itu dan tidak ada barang lain. Jenny merasa lelah karena sudah mencari dalam lemari juga tak ada apapun. Bau amis bercampur debu di dalam ruangan juga sangat tidak nyaman. Jenny berulang kali bersin sembari menutup hidungnya. Jenny tidak menyerah, dia masih mencari ke seluruh ruangan. Ketika duduk di sofa, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Bantu gue angkat ini, soalnya agak berat kalau sendiri. Adrian membantu Jenny mengangkat atasan sofa. Mereka berdua kembali saling menatap ketika menemukan sebuah kotak di dalam sana. Jenny langsung membuka, ada sebuah foto terlipat berada di paling bawah. Jenny membalik foto tersebut, ada 3 orang di sana. Udah gue duga, pasti dia dekat sama Mbak Ana. Gak ada alasan lagi untuk mengelak, misal ada bukti kayak gini. Adrian ikut mengintip, ternyata begitu wajah Ana saat masih hidup. Perempuan itu terlihat paling cantik, dibandingkan Sari juga Julie. Untuk pertama kalinya juga Jenny melihat wajah Sari tanpa poni. Terus, lo mau apa setelah menemukan foto ini? Cuma gini doang gak akan bisa membawa mereka ke polisi, berteman belum tentu mereka pelakunya kan? Jenny meletakkan kembali kotak tersebut. Dia membersihkan ruangan seperti semula, supaya Julie tidak curiga ketika pulang. Ayo kita keluar dulu, perasaan gue semakin gak enak. Adrian mengikuti saja. Sedari tadi dia memang sudah merasa tak nyaman, karena bulu kuduknya terus berdiri. Untung saja tidak bertemu setan. Atau Julie sudah memindahkan setan tersebut ke tempat lain karena mereka berdua menaruh curiga. Singkat cerita, Jenny memutuskan memata-matai Julie bersama dengan Rani. Kali pertama Jenny tahu bahwa Julie bekerja di klub malam yang besar bahkan sangat padat tamu. Banyak sekali mobil mewah yang datang ke sana. Pasti karena itu juga Julie menghasilkan banyak uang selama bekerja di sini. Julie mendapatkan klien yang sanggup membayar dirinya dengan harga mahal. Lo yakin Mbak Julie bakalan pulang malam ini, Jen? Rugi aja kita ikutin misal dia gak pulang. Rani menanyakan itu sebelum melanjutkan aksi mereka. Gue yakin dia selalu pulang sekarang. Tadi juga kata Mas Dimas, Mbak Julie minta supaya unitnya sering dicek. Takut kalau gue sama Adrian bakalan datang ke sana buat masuk tanpa izin. Katanya dia pulang jam 10 malam ini, tinggal 15 menit lagi. Mereka berdua datang dengan naik taksi agar tidak terlihat oleh Julie. Tak mungkin juga kalau sampai membuntuti wanita itu dengan sepeda motor yang menampakkan jelas mereka berdua. Kita duduk di sana aja, capek juga gue berdiri sambil bungkuk terus. Rani menunjuk ke angkringan pinggir jalan. Sedari tadi mereka terus mengintip, bahkan leher Rani juga ikut terasa sakit. Boleh deh, sekalian kita beli minum. Dengan kacamata dan masker yang menutupi wajahnya, mereka berdua mendekat ke arah penjual untuk memesan minuman. Rani duduk membelakangi klub tersebut, sementara Jenny berhadapan ke arah sana, supaya bisa menangkap Julie saat dia keluar untuk pulang. Baru kali pertama ya, kalian datang ke sini? Soalnya saya merasa asing sama wajah kalian. Penjual itu menanyakan ketika mengantarkan minuman kepada mereka. Iya, Mas. Ini pertama kali kami datang ke sini.
Emang Mas hafal dengan wajah-wajah orang yang sering kemari? Tanya Jenny, dan penjual lelaki itu menganggukkan kepalanya. Jangan-jangan kalian mau masuk ke klub, tapi gak ada kartu member. Makanya berakhir dengan nongkrong ke sini. Kartu member, apa ya Mas? Kami berdua gak ada niatan ke sana kok. Cuma lagi cari tempat baru yang belum pernah didatangi aja. Kebetulan ketemu sama angkringan ini, gak ada salahnya dicoba. Oh, saya kira kalian mau ke sana. Katanya untuk buat kartu member harganya lumayan, makanya gak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Jadi banyak deh orang-orang yang selingkuh di dalam situ. Syukurlah kalau kalian gak ada niat, bahaya juga kalau kalian sampai masuk ke dalam. Takutnya dibungkus sama om-om, susah untuk pulang kalau udah masuk. Jenny agak ngeri, dia tahu kehidupan di dunia malam memang menyeramkan. Makanya tidak pernah berani mencoba. Tapi klub ini ternyata sudah di level berbeda dan lebih berbahaya. Untung saja mereka tidak sampai berusaha masuk tadi, karena Rani berkata takut ketahuan oleh mamanya. Ya sudah, silahkan kalian bersantai. Saya cuma mau kasih tahu sedikit hal saja, karena kalian belum pernah kemari. Jenny tersenyum tipis. Dengan cerita tersebut dia semakin mengerti bahwa Julie dan lelaki yang mencarinya ke unit waktu itu memang orang berbahaya. Julie jelas bisa melakukan banyak kejahatan karena ada yang membantu. Jika sendiri, Jenny tidak merasa yakin perempuan itu akan berhasil. Jen, kayaknya itu Mbak Julie deh, kata Rani melihat ke arah kiri jalan. Jenny buru-buru berbalik badan. Dia melihat Julie dan familiar dengan baju yang Julie kenakan. Iya, dia udah pulang tuh. Ternyata ada sebuah pintu keluar dari arah yang tidak mereka duga. Jenny buru-buru membayar dan masuk ke dalam taksi yang masih menunggu. Pak, ikutin mobil silver yang ada di depan. Pelan-pelan aja, jangan sampai ketahuan. Emang siapa yang ada di depan? Saya takut kalau itu orang jahat. Bukan kok Pak, itu kakak saya gak bahaya sama sekali kok. Jenny memutuskan berbohong karena sudah tidak ada cara lain. Rani diam saja, terus menatap kemana mobil itu pergi. Benar saja, Julie berjalan ke arah yang berbeda, bukan jalur yang akan membawa mereka kembali ke apartemen. Menurut lo, dia bakalan kemana Jen? Tanya Rani. Ke gedung tua, atau tempat yang cocok untuk sekap orang. Gue yakin, Mbak Sari masih hidup, makanya Mbak Julie datang ke sana untuk menemukan dia. Jenny mengatakan itu berdasarkan alur film yang sering dia tonton. Rani mengeluarkan ponsel, entah apa yang sedang dia lakukan. Kemudian Rani menunjukkan layar ponselnya, atau jangan-jangan dia datang ke sini. Jenny merasa yakin bila Julie bisa saja datang ke sana. Kita lihat aja, akan lebih baik kalau emang Mbak Julie datang ke sini. Sebuah rumah sakit jiwa yang besar, Jenny juga baru tahu ada di sini. Julie turun dan masuk ke dalam, mereka tidak langsung menyusul. Setelah membayar ongkos taksi, Rani dan Jenny berdiri di samping rumah sakit jiwa untuk bersembunyi. Keduanya akan masuk ketika Julie keluar. Wanita itu pasti tidak akan lama. Mengingat dia datang dengan pakaian juga dandanan yang kurang layak. Gue takut Mbak Sari kenapa-kenapa, kok bisa dia ada di sini? Rani sedikit parno dan berpikiran yang aneh-aneh sekarang. Mungkin saja dikurung di sini supaya Mbak Sari takut dan gak berani melawan dia. Ternyata Julie lebih lama berada di dalam sana. Rani dan Jenny sampai pegal menunggu. Sudah lewat 15 menit,
akhirnya Julie keluar, menaiki mobil yang menunggunya untuk pulang. Dengan langkah cepat, Rani juga Jenny berlari ke dalam, mendekat ke arah meja resepsionis. "Selamat malam, maaf untuk waktu kunjungan sudah habis sekarang. Pasien akan beristirahat, kalian bisa datang kembali besok. Kami datang bukan untuk kunjungan, tapi ada sesuatu yang mau ditanyakan." "Apa ada pasien bernama Sari di sini?" "Sebentar, saya cek dulu." Resepsionis tersebut mengetik di komputer dan kemudian menggeleng. "Tidak ada nama Sari, mungkin kalian datang ke tempat yang salah. Apa ada pasien yang baru masuk ke sini, kurang dari seminggu yang lalu?" "Siapapun namanya, intinya dia seorang wanita, berumur kurang dari 25 tahun. Rani menemukan pertanyaan yang lebih bagus. "Seminggu yang lalu ya." Resepsionis tersebut kembali mencari. "Ada 2 pasien perempuan, berumur di bawah 25 tahun. Saya gak tahu siapa yang kalian maksud. Pasien yang dijenguk oleh perempuan tadi. Siapa namanya, dan ada di ruang berapa?" "Oleh Mbak Julie, maksud kalian?" Jenny mengangguk dengan cepat, resepsionis sampai tahu namanya. "Berarti Julie memang sering datang ke sini." "Mbak Julie biasanya datang untuk menjenguk mamanya yang sudah 4 tahun ada di sini. Lalu beberapa hari yang lalu, dia membawa seorang perempuan yang katanya saudaranya." "Mama?" Jenny tidak salah mendengar bukan? Julie sendiri yang mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki orang tua lagi. "Mama Mbak Julie sakit dan dirawat di sini emangnya?" "Iya, biasa kalau sudah tua, kadang sering berhalusinasi. Makanya Mbak Julie sering datang, lalu untuk pasien barunya mengalami kecemasan berlebihan. Masih susah untuk diajak bicara dan keseringan teriak marah-marah. Boleh antarkan kami ke kamar pasien baru tersebut?" Waktu jam kunjungan sudah habis. Pasien tidak bisa diganggu kalau sudah lewat jam 10 malam. Mereka sudah minum obat dan harus tidur. Saya gak bakalan ajak pasien untuk berbicara. Saya hanya mau memastikan saja bahwa pasien baru itu memang seseorang yang saya cari. Hanya sebentar saja, tolong temani kami ke sana. Gak bakalan sampai 5 menit kok. Jenny terus memohon. Sia-sia saja mereka datang bila tidak melihat sendiri bahwa yang ada di sana Sari atau bukan. "Oke, kalian hanya bisa melihat melalui pintu saja. Gak boleh masuk ke dalam ya." Jenny menghela nafas lega, dia meyakini supaya segera diantarkan. Mereka berdua berjalan di belakang resepsionis tersebut. Sampai di lantai 3 semua ruangan sudah sunyi, berarti memang pasien sedang beristirahat. "Nah, ini kamar pasien yang baru." Jantung Jenny berdegup kencang, dia sedikit berjinjit agar bisa melihat melalui kaca yang ada di pintu. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Memang benar, perempuan yang sedang duduk di atas tempat tidur dan memandang ke depan dengan sorot hampa adalah Sari yang mereka cari. Julie menyembunyikan perempuan itu di sini ternyata. Nah, udah dulu teman-teman, ceritanya lanjut part 10. Buat yang penasaran gimana kelanjutannya, tetap stay tune di sini ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.